Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadz Nailul. Kali ini Ustadz akan membahas fakta dan opini dalam teks berita. Untuk itu anak-anak, sebelumnya marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bagi yang sudah punya buku boleh dibuka halaman 25, karena keterangan mengenai topik ini ada di halaman 25. Baik anak-anak, fakta dan opini. Fakta dan opini itu ada di dalam berita. Fakta itu apaan sih? Fakta itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang benar-benar terjadi. Sedangkan opini adalah pendapat dari seseorang yang belum tentu itu kenyataan. Nah, kenapa fakta ini terdapat dalam berita? Karena berita itu adalah sifatnya faktual, harus sesuai dengan kenyataan. Jadi selain faktual juga ada aktual. Berita itu harus aktual, kekinian, seperti itu. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam berita itu juga ada opini. Tapi anak-anak, opini di sini bukan opini penulis berita itu ya. Opini di sini adalah opini dari narasumber. Jadi menjadi seorang penulis berita atau reporter itu harus tidak mengikutkan opini pribadinya. Jadi opini pribadi reporter atau penulis berita itu tidak boleh ikut dalam berita itu. Berita itu harus benar-benar objektif. Kalaupun ada opini, itu yang diperbolehkan hanyalah opini dari narasumber. Nah, opini dari narasumber itu biasanya berupa kutipan-kutipan pendapat dari orang-orang yang diwawancarai, dengan kata lain narasumber gitu. Nah anak-anak, karena ada fakta dan opini ini, maka dalam teks berita itu ada berita yang didominasi oleh fakta, ada juga berita yang didominasi oleh opini. Ya, saya bilang didominasi di sini karena bukan berarti sebuah berita itu isinya full fakta saja, pasti ada opininya juga. Ataupun juga bukan berarti berita itu full opini saja, pasti juga ada opini di situ, pasti juga ada fakta di situ. Nah, salah satu contoh berita yang didominasi fakta adalah ini ya, yang kemarin kita bahas jadi soal sosialisasi bahaya narkoba sasar siswa SMP. Di sini lebih dominan menceritakan kejadian ya, menceritakan kejadian seperti itu. Jadi ini berita yang didominasi oleh fakta. Jadi judulnya saja sudah menunjukkan kalau ini adalah peristiwa, yaitu sosialisasi bahaya narkoba sasar siswa SMP. Berikutnya contoh berita yang kedua bisa kalian lihat di halaman 25 ini ya. Untuk berita yang pertama tadi bisa kalian lihat di halaman 18 ya. Kita kembali ke halaman 25. Nah, berita ini dari judulnya saja sudah kelihatan kalau ini opini. Potensi laut Indonesia perlu digarap secara optimal. Nah, perlu digarap. Nah, ini kan opini ini ya. Ini kan bukan peristiwa ini ya, tapi ini adalah sebuah konsep pemikiran gitu, yang ditulis menjadi sebuah berita. Maka dalam berita ini akan didominasi tentang pendapat-pendapat mengapa kok perlu ya potensi laut Indonesia itu digarap secara optimal. Jadi isinya pendapat-pendapat itu. Jadi ini namanya berita yang didominasi oleh opini. Baik anak-anak, insya Allah itu dulu secara singkat. Berikutnya setelah ini silakan kalian mencoba mencari satu contoh berita yang didominasi fakta dan satu contoh berita yang didominasi oleh opini. Baik, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like dan subscribe.